Belum nanti bicara surga ya. Di surga ada Bapa di kiri, Yesus di kanan, halah, itu langsung dipatahkan ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan saya mengatakan saya sombong atau saya hebat, tidak, tapi ini fakta. Nggak ada yang berani debat dengan HTD. Nggak ada yang berani. Baik dari luar Kristen maupun dari intern yang ngaku-ngaku Kristen. 85% yang ngaku Kristen, gereja-gereja di luar sana, nggak ada yang berani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Dr. Akal News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, pada kesempatan kali ini saya ingin mengumumkan satu hal baru ya, dan juga ada satu berita luar biasa di mana ada pernyataan bombastis, pernyataan sensasional dari seorang pendeta, yaitu pendeta HTD atau pendeta very very clear, yang mengatakan bahwa tidak ada satupun pendeta ataupun pendebat baik dari dalam kekristenan maupun dari luar kekristenan yang berani berdebat dengan HTD. Ini klaim apaan nih? Bukankah 2 minggu yang lalu Anda baru berdebat, baik berdebat dengan Muslim maupun berdebat dengan pihak Kristen? Tiba-tiba Anda mengklaim tidak ada yang berani berdebat dengan Anda. Ini apa-apaan? Apakah HTD sedang merajuk ya? Karena mungkin dia mendengarkan bahwa sedang direncanakan debat berikutnya dari tim Muslim menghadapi pendeta Budi Asali maupun pendeta Esra Soru. Mungkin HTD merasa, loh kok saya nggak diundang, kok saya nggak diajak, kok saya nggak ditawari. Sehingga muncullah asumsi-asumsi dari HTD ini, muncullah kecemburuan dari HTD, sehingga dia membuat propaganda seperti ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan mengangkat dirinya, biar kesannya, loh lihat itu kan, yang Muslim cuman berani lawan Budi Asali, cuman berani lawan Esra Soru, nggak berani lawan dia. Artinya, dia lebih luar biasa, artinya nggak ada yang sanggup lawan dia. Halo, nggak malu apa ya? Saya kadang-kadang bingung lihat teman-teman ini. Anda kalau cuma jago asumsi, orang juga malas lama-lama. Sekali, 2 kali, 3 kali ladeni nggak apa-apa. Tapi kalau begitu-begitu terus, tidak ada edukasinya, tidak ada sesuatu yang wah, untuk apa kita undang? Bahkan HTD sendiri mengakui saat debat terakhir ya, antara dia dengan pendeta Budi Asali, dia sibuk main handphone. Budi Asali ngomong dengan sangat serius, dia main handphone. Alasan dari HTD, ngapain saya dengar? Asumsi semua. Menurut HTD itu asumsi semua, sehingga dia malas, dan Budi Asali memutuskan untuk menghentikan diskusi tersebut, padahal dia masih punya sisa waktu yang begitu banyak, karena Budi Asali kesal, merasa tidak dihargai. Ini bukan masalah siapa benar, siapa salah, kawan-kawan. Bukan ajaran mana yang benar, tapi adab kamu. Saya harus katakan, ini masalah adab, teman-teman. Yang namanya diskusi, tolonglah hargailah lawan bicaramu. Saat kamu ngomong, orang hargai. Kecuali orang ya yang menjadi lawan debat kamu, itu duluan tidak menghargai kamu. Oke, saat kamu lagi ngomong, dia ketawa-ketawa, dia sibuk main handphone, atau dia sibuk ngapain gitu. Terus waktu giliran dia ngomong, Anda balas. Itu masih oke lah. Tapi ini, Anda waktu ngomong, Anda mau orang dengar. Giliran Anda ya yang jadi pendengar, Anda tidak mau. Ini apa-apaan? Kalau sudah nggak ada adab, ya nggak bisa diskusi. Jadi kalau orang tidak ngundang Anda lagi, harusnya Anda berkaca. Ya, Anda bercermin. Ada apa? Kenapa tidak diundang lagi? Apakah sudah tidak menghibur, kan gitu? Banyak ya, beberapa orang yang tanya kepada saya, kenapa nggak undang ini lagi kalau diskusi? Saya bilang sudah bosan. Ada beberapa orang yang saya sudah malas sekali untuk undang. Karena memang bosan, teman-teman. Cuman dengar asumsi itu apa? Tapi waktu dia ngomong, ya udah kita dengar dulu. Tapi kita sadari, ya udah besok-besok nggak usah lagi. Jangan pas dia ngomong kita nggak hargai, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Jadi saya bingung ya, melihat HTD ini yang mengklaim sesuatu yang omong kosong, padahal orang yang saking malasnya ngomong sama dia, tapi dia klaim bahwa tidak ada yang berani sama dia. Ya, itu klaim dia lah. Bagaimana bacotan dari HTD? Coba kita dengarkan dulu ya.
mengapa tidak ada yang berani debat dengan HTD? Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Saya lebih populer disebut Pendeta HTD, ya. Salah satu yang membuat saya populer ya di daerah-daerah gara-gara lagu. Gara-gara saya menciptakan lagu Sop Katul Janda Mentul Mentul, itu jadi lagu anak-anak itu sering dinyanyiin anak-anak di daerah-daerah. Saya kalau ke daerah itu, wah foto sama Pak HTD ini pencipta lagu Janda Mentul Mentul katanya. Sop Katul. Ya. Bapak Ibu Saudara, mengapa tidak ada yang berani debat sama pendeta HTD? Baik itu dari non-Kristen maupun dari mereka-mereka yang ngaku-ngaku Kristen, yaitu para Tritunggal, penyembah patung, dan Calvinis, penyembah Allah-alahan segitiga sama sisi. Kenapa nggak ada yang berani? Ini bukan saya menyombongkan diri Bapak Ibu Saudara ya. Saya pernah jadi Muslim Bapak Ibu ya. Ketika saya jadi Muslim, walaupun saya masih anak-anak ya, mau masuk SMA, pemahaman saya di atas rata-rata Pak. Ya, pemahaman saya di atas rata-rata. Lalu saya juga pernah jadi Tritunggal Pak. Ya, pernah jadi Protestan, pernah jadi Katolik juga pernah, saya jadi Katolik. Ya, pernah jadi Mormon, pernah jadi Saksi Yehova, pernah jadi Karismatik. Dibaptisnya saja saya 5 kali Pak. Ya, seperti itu. Jadi itu tentang saya ya. Semua orang sudah tahu, cuman bedanya saya itu tidak mau ya. Saya tidak mau menjelek-jelekan keyakinan lama saya. Saya nggak mau. Walaupun pemahaman saya di atas rata-rata. Ya, debat secara off air sudah berkali-kali ya. Ya. Belum masuk ke room, masuk ke Yum, ke StreamYard, ke TikTok umat-umat mereka ya. Ya, itu bisa berjam-jam saya ya ditanya oleh mereka ya. Oke, Pak HTD, kenapa Pak HTD dalam setiap debat tidak pernah tanya? Loh, saya kan Kristen ya. Kristen itu memiliki satu-satunya kitab suci di jagat raya yang disebut Alkitab. Loh, aku ini pemilik kitab suci satu-satunya. Ngapain aku nanya kepada keyakinan lain yang oleh Alkitab keyakinan lain itu tidak ada yang punya kitab suci. Cuman disebut kitab doang atau the book. Kalau Alkitab itu scripture, yang lain itu cuman the book. Saya sebagai pemilik satu-satunya scripture, ngapain saya nanya-nanya kepada keyakinan lain yang cuman memiliki the book? Astagfirullah, nancep mak jelep ini ya. Ya, saya mengimani satu-satunya Allah yang benar, Allah segala Allah, Tuhan segala Tuhan, Tuan segala Tuan, Raja segala Raja. Ngapain saya nanya-nanya kepada keyakinan lain? Ya, yang Allahnya yang Allahnya ya ngapain ya? Kristen itu Allahnya jelas punya nama Yesus Kristus ya. Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus, Alfa Omega, dari yang awal sampai yang akhir, sebelum segala sesuatu ada ya. Jadi clear, jadi tidak mungkin aku nanya kepada keyakinan lain yang Allahnya saja sorry to say, tidak punya nama. Di jagat raya ini satu-satunya yang Allahnya punya nama ya cuman Yesus Kristus. Jadi saya mau kasih bocoran nih ya. Bocor halus apa bocor besar ini Pak Tede? Ya begini ya. Ini off air ya. Off air kan saya banyak bergaul dengan sahabat-sahabatku ya, para ustadz ya. Gini Pak HTD, bagaimana pandangan Pak Pendeta HTD tentang nabi kami katanya? Nggak usah nyebutin nama saya ya. Pak HTD, bagaimana pendapat atau pandangan Pak Pendeta HTD terhadap nabi kami?
Lalu saya jawab gini, Pak Ustadz, perhatikan Matius 23 ayat 34. Semua nabi itu diutus, dipilih oleh aku Yesus. Dia baca Matius 23 34. Iya, aku Yesus telah mengutus semua nabi. Jadi Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, semua nabi itu diutus oleh Yesus, bukan oleh Allah sembarang Allah. Loh, Allah kami juga mengutus Nabi Musa, Pak. Itu Musa yang lain. Ya, Allah Anda punya nama enggak? Enggak. Loh, kalau Kristen jelas Allah yang mengutus Nabi itu aku punya nama Yesus. Diam dia. Jadi semua Nabi itu harus dipilih Yesus. Betul. Yang enggak dipilih Yesus apa-apa. Ayat Alkitab nulis itu disebut Nabi palsu, Nabi Baal, Nabi Asyera. Nabi Asyera, Nabi Baal itu memang di luar kekristenan. Tapi Nabi palsu itu intern kekristenan, tapi tidak dipilih oleh Yesus. Ngaku-ngaku doang. Kami juga punya teman Nabi nih, Nabi Musa. Ngaku, saya juga temannya Nabi Musa. Saya malah keturunannya Nabi Ibrahim. Ngaku-ngaku doang, tapi tidak dipilih oleh Yesus. Diam dia. Wah, dengan jawaban begitu, udah diem dia. Dibaca di Alkitab. Jadi semua pertanyaan saya jawab pakai Alkitab. Ya. Yang kedua, Pak, bagaimana dengan Tuhan dan Allah kami, katanya. Tak jawab sederhana. Pak, Tuhan dan Allah itu harus punya nama. Sebab di jagat raya ini ada 4.300 keyakinan Tuhan Allahnya nggak punya nama. Cuman satu-satunya orang Kristen yang Allah dan Tuhannya punya nama. Siapa? Yesus Kristus. Coba baca Yudas 1 ayat 25. Dia buka. Dia juga punya Android juga loh. Yudas 1. Ini pertanyaan mereka off air ya, tidak sedang on air ya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, Allahu Ahad. Iya Pak, Tuhan wa Rabbani, Juru Selamat, punya nama Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Itu hanya salah satu ayat saja. Ya. Oh, berarti Allah dan Tuhan harus punya nama. Betul. Ada 4.300 keyakinan di jagat raya ini. Ketika ditanya, kami punya Allah, Pak, punya Tuhan. Oh, Allah kami hebat, Pak. Oh, Allah kami maha kuasa. Siapa namanya? Nah, itu dia, Pak. Kami punya gubernur, Pak. Kami punya wali kota, Pak. Kami punya bos, Pak. Wah, hebat. Gubernur kami sangat luar biasa. Wali kota kami merakyat. Bos kami banyak membantu. Bos kami hebat, bos kami baik. Pertanyaannya, siapa namanya? Nggak ada. Yuk, kalau nggak ada tuh ya fiktif dong. Betul nggak? Ya, saya punya istri cantik, Pak. Cantik banget, Pak. Nggak ada yang melebihi kecantikan istriku. Siapa namanya? Nggak ada, ya berarti fiktif. Kami punya Allah, Pak. Oh, baik, maha besar, maha kuasa. Siapa namanya? Nah, itu dia, Pak. Diem. Ya, langsung diem dia. Ya. Itu dari umat di luar Kristen. Ya, ada contoh lain juga. Sekarang dari yang ngaku-ngaku Kristen, yang disebut penyembah patung Yesus maupun Calvinis, Calvinis penyembah Allah-alahan segitiga sama sisi itu. Ya, ini ayat Pak HTD, ini ayat bahwa Allah itu 3 pribadi tapi satu. Siapa namanya? Aduh, kalau namanya Tritunggal Maha Kudus, mana ayatnya? Nggak ada. Lo kalau nggak ada dukungan ayat ya cuman ngarang bebas. Allah kami Tritunggal Maha Esa, Pak. Mana ayatnya? Nggak ada, ya cuman ngarang bebas itu. Mendirikan kebenaran sendiri. Roma 10 ayat 3. Diem dia. Ya. Makanya dari Katolik maupun dari Protestan nggak ada yang berani debat sama HTD. Nggak ada berani. Dia membuat narasi.
Ini loh, yang mengutus, yang diutus itu beda gitu ya. Berarti ada dua pribadi. Mana ayatnya? Yesus diutus Allah. Iya, tapi kamu baca Yesaya 63 ayat 8 dan 9. Ya, bukan duta, bukan utusan, dia sendiri, Allah sendiri. Kok Anda sebut dua? Yang mengutus sama yang diutus. Ya, siapa lihat aku, lihat yang mengutus aku. Yohanes 12:45. Bingung dia, diem dia. Ya. Belum nanti bicara surga ya. Di surga ada Bapa di kiri, Yesus di kanan Allah. Itu langsung dipatahkan ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bukan saya mengatakan saya sombong atau saya hebat, tidak. Tapi ini fakta, nggak ada yang berani debat dengan HTD. Nggak ada yang berani. Baik dari luar Kristen maupun dari intern yang ngaku-ngaku Kristen. 85% yang ngaku Kristen. Gereja-gereja di luar sana nggak ada yang berani. Ya, itu bisa terjadi karena saya memakai Alkitab. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mungkin tidak banyak orang yang seperti saya pernah jadi Muslim, pernah jadi Protestan, pernah jadi Saksi Yehova, pernah jadi Mormon, pernah jadi Katolik, pernah jadi karismatik. Dan ketika saya masuk di dalam komunitas itu, saya di atas rata-rata. Sekarang saya Kristen. Saya bukan Katolik, saya bukan Protestan. Saya Kristen, memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Kenapa Katolik bukan Kristen? Karena Allahnya Katolik tidak punya nama Yesus Kristus. Kenapa Protestan bukan Kristen? Karena Allahnya Protestan bukan Yesus Kristus. Dia punya Allah lain. Yang kalau ditanya siapa namanya nggak bisa jawab. Yang tidak punya nama pasti fiktif. Pasti, Pak. Saya punya istri cantik, namanya siapa? Nggak ada, ya berarti fiktif. Aku punya Allah yang hebat, ya. Bapak itu sangat mengasihi, Bapak itu maha besar, Bapak itu bla 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 bla. Pertanyaannya, itu si Bapak namanya siapa? Mau jawab Yesus Kristus, nanti dibalikin sama HTD. Lu kalau Bapakmu itu Yesus Kristus, yang kamu sembah Yesus dong. Nggak berani. Au, siapa nama bapakmu? Au, ntar dulu Pak HTD, muter dulu. Mata pelajaran nomor 14, muter. Mata pelajaran nomor 13, maki-maki. Jadi orang-orang yang kuliah di teologi itu punya dua mata kuliah yang namanya mata kuliah maki-maki. Makanya semua PDT di Tritunggal itu, PDT itu pendusta ya, bukan pendeta ya. Singkatan PDT di Tritunggal itu pendusta. Para pendusta itu ya, itu selalu maki-maki, memakai bahasa kebun binatang, bahasa rumah sakit jiwa, dan bahasa toilet. Karena kepepet, Pak. Kepepet nggak bisa jawab, lalu kamu sesat, kamu bidat, wah begitu. Karena apa? Karena dia tidak punya jawaban. Ya, lalu memakai bahasa mata kuliah nomor 14, muter-muter. Wah, muter-muternya jagonya deh. Bagi kami ya Pak, kami ini orang Kristen, mendengarkan narasi Tritunggal itu dosa loh Pak. Makanya dalam debat, aku habisin waktuku, terus aku main-main aja, main HP, sampai dia tuh, udahlah saya akhiri aja lah, habis nggak didengerin sama HTD. Ya sorry, saya mendengarkan narasi Tritunggal kamu itu dosa. Itu ngarang semua itu. Pak, tapi kami pakai ayat. Iya, tapi gagal paham. Ayat kamu comot, kamu gagal paham. Ya. Ya tentang Allah itu roh aja enggak apa, Yohanes 1 ayat 1 misalnya, Yohanes 4 ayat 24, ya kamu gagal paham. Gagal paham lalu kamu bilang Allah itu pribadi. Nah, roh itu juga pribadi ya, seperti itu. Jadi gitu Bapak Ibu Saudara ya. Mengapa tidak ada yang berani berdebat dengan pendeta HTD? Bukan saya sedang ngomong sombong, ini fakta. Ya, kalau Anda yang berani, ayo, mau off air atau mau on air. On air itu misalnya di StreamYard, di Zoom, di TikTok. Mau berapa jam? Saya sudah biasa tanya jawab 3 jam. Tapi saya nggak nanya ya Pak ya. Saya nggak nanya. Sorry ya, Anda saja yang nanya. Ya. Silakan Anda comot-comot kitabmu. Saya jawabnya pakai Alkitab. Lu aneh kan? Ya.
Ya, tapi sebaiknya jangan, karena itu sensitif ya, sangat sensitif ya. Misalnya Anda bertanya tentang nabimu atau Allahmu, saya jawab pakai Alkitab. Ya, itu sebaiknya off air kalau yang begitu ya. Tapi kalau yang on air ya umum-umum saja lah. Silakan Anda tanya yang paling sulit sekalipun. Ya, para PDT pendusta maupun para RM raja muter-muter gitu. Maupun silahkan dari keyakinan lain di luar kekristenan. Saya hanya akan menjawab pakai Alkitab. Nggak akan pakai comot-comot kitabmu ya loh. Wong saya itu pemilik satu-satunya kitab suci kok. Saya mengimani, saya punya Alkitab, satu-satunya kitab suci. Ya, saya tidak perlu referensi dari kitab-kitab lain yang di Alkitab disebut cuman the book, bukan scripture. Wahyu 12 ayat Wahyu 20 ayat 12. Clear, Bapak Ibu Saudara, ya kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa, kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama, ya saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Teman-teman sudah dengar ya? Sebenarnya HTD ini salah satu pendeta yang saya cukup sukai, karena sering ya, saya menggunakan atau mereaksi video-video dia, dan bisa dibilang pernyataan-pernyataan dia itu sensasional. Tapi makin ke sini, nggak ada lagi pernyataan dia yang berbobot. Yang ada adalah klaim-klaim yang nggak jelas. Pernyataan-pernyataan yang nggak jelas. Terakhir kita juga bosan. Contoh Luga lah. Di awal-awal oke lah, lucu. Pernyataan Luga Nabi, ya, pernyataan bahwa dia ketemu malaikat dan sebagainya, ke surga neraka, itu oke lah awal-awal. Tapi kalau terus-terusan ya bosan juga. Nggak ada nilai plusnya lagi udah. Kalau dulu nilai plusnya cuma hiburan. Tapi joke yang dia bawa itu-itu aja. Bosan orang. Kita juga bisa bosan kan mendengarkan sesuatu yang diulang-ulang. Kalau HTD, saya juga bingung ya. Entah kenapa makin ke sini mulai aneh-aneh. Ya, kenapa saya bilang aneh? Ya mulai dia nyerempet-nyerempet ke Islam. Mencoba menyerempet-nyerempet dan menyindir menggunakan kalimat-kalimat sarkas kepada Islam. Saya nggak tahu ya, apakah karena dari pihak Kristen nggak ada lagi yang terima senggolan dia, sehingga dia mulai mencari lawan untuk disenggol, atau dia sedang merajuk dengan panitia Yayasan Islam yang tidak mau mengundang dia lagi. Ya saya nggak tahu. Tapi ya sudahlah, kita sedikit tanggapi lah ya video tadi. Sebelumnya saya mau tampilkan dulu bahwa ini adalah video dari HTD sendiri yang saya reaksi ya. Jangan nanti dibilang saya yang karang. Karena di belakang ini banyak sekali orang-orang yang memfitnah mengatakan bahwa HTD itu adalah peliharaannya saya. Ya, dia adalah pendeta peliharaan saya, dan saya yang mengarang apapun yang disampaikan oleh HTD. Ya, lucu sekali. Jadi ini teman-teman bisa lihat, mengapa tidak berani debat dengan HTD. 2 hari yang lalu ya, channel dia sendiri, linknya ada sebagai bukti. Oke, jadi kita sedikit tanggapilah pernyataan dia. Yang pertama, dia adalah pembuat lagu Sop Katul Janda Bentul-Bentul, dan itu membuat dia viral, membuat dia terkenal. Yes, itu benar. Bahwa lagu Sop Katul Janda Mentul-Mentul, Sop Kaki Kuntul, Jajanan Bakul, lah itu memang karangan dia ya. Dan kita yang membuat itu populer masalahnya. HTD membuat lagu itu, tapi nggak laku. Yang membantu supaya lagu itu laku, ya kami. Para tim Bakul Kompor ya, yang membantu memviralkan lagu ciptaan HTD. Baik itu dari Aki Bamtri, Rahasia Alif, ya Bang Pepeng, saya sendiri. Jadi, saya juga bingung melihat HTD merasa dirinya terkenal. Padahal yang ngajak foto dia itu adalah dari kalangan penonton debat yang datang atau hadir di debat yang dilaksanakan di Jogja kemarin. Ya kalau orang sampai bisa bela-belain datang ke hotel tersebut, ya tentu saja kenal dengan Anda. Kalau nggak, ngapain? Kalau terkenal itu Anda di mana-mana dimintain foto. Contoh,
Ya, saya kalau keluar dengan Ustadz Wafi ya, setiap kemanapun tetap akan ada dalam satu hari itu yang minta foto. Bahkan lebih dari satu yang minta foto. Kalau saya gimana? Oh, kalau saya bagusan jangan ada. Dan saya juga nggak pingin. Ya, saya itu tipikal yang nggak pingin terkenal. Lebih suka ada di belakang layar. Lebih bagus ya kita kerjain yang lain lah. Dan nggak pernah kepikiran pingin terkenal ya. Nggak berharap juga. Jadi bedakan. Terus HTD membanggakan bahwa dia pernah ada di Saksi Yehova, pernah di Mormon, pernah di Muslim, pernah di Katolik, bahkan pernah dibaptis sampai 5 kali. Saya juga bingung, apa benar dia pernah dibaptis 5 kali ya? Kau ngapain sampai 5 kali dibaptis? Bukankah kalau formulanya sama, nggak di ini ya, diperbolehkan untuk baptis berkali-kali, karena jadi mempermainkan jadinya. Kalau dari satu denom itu baptisnya dengan formula Trinitas, itu nggak perlu lagi baptis di tempat lain. Walaupun baptisannya beda, satu percik, satu selam. Ya, tapi terserah dia lah. HTD membanggakan bahwa dia punya pemahaman yang di atas rata-rata, ya terus sudah debat offline, off air berkali-kali, ya itu kita tahu lah. Terus kenapa dia tidak pernah menanyakan tentang iman dan juga hal-hal dari orang lain? Dia merasa bahwa dia pemilik kitab suci sesungguhnya, sedangkan orang di luar itu adalah kitab-kitab yang diklaim ya sebagai kitab suci, padahal itu kitab biasa. Ya sama dengan Anda mengklaim kitab Anda suci, padahal di mana kesuciannya? Itu kan klaim juga sama. Umat Muslim, umat Hindu, umat Buddha mengklaim kitabnya adalah kitab yang suci. Begitu juga dengan Anda, sama kok, sama-sama klaim. Tinggal pembuktiannya saja kan. Tinggal kita buktikan mana omongan yang di kitab sucinya itu sesuai dengan realita. Apakah kitab kalian, kitab kami, atau kitab agama lain? Tinggal dicek. Bukan dengan modal klaim, dengan modal ngomong, oh saya punya udah benar, jadi nggak perlu saya tanya. Saya juga malas tanya kepada teman-teman yang lain ya. Kalian kalau lihat saya diskusi tuh, saya sebenarnya nanyanya pun yang istilahnya merangsang akal kalian saja. Saya balas membahas iman ya. Kalau kalian lihat saya nanya itu nggak pernah ya tentang iman. Saya malah menanyakan contoh. Itu babi nggak ada salah kok masuk di danau mati semua tuh nggak kasihan apa? Terus danaunya apa nggak tercemar? Yang saya tanya adalah sesuatu yang merangsang akal kalian. Terus murid-murid Yesus melihat Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Loh, gimana caranya bisa bicara dengan Musa? Bukankah Musa sudah mati? Kalau Elia oke lah, udah di surga, tinggal turun ya. Atau gimana caranya? Terus dari mana mereka kenal itu Musa? Itu yang saya tanyakan. Supaya kalian menggunakan akal kalian untuk berpikir. Biar kalian juga berpikir ya, bahwa ini ada sesuatu yang nggak cocok. Contoh di kitab Kejadian. Manusia diciptakan hari ke-6, binatang hari ke-5. Tiba-tiba, ya, di kitab yang lain, atau di kitab Kejadian 2, dikatakan bahwa setelah Tuhan menciptakan manusia, Tuhan membentuk binatang. Manusianya hari ke-6, binatangnya hari ke-berapa kalau gitu? Kok kontradiksi? Nah, ini yang kita ajak berpikir. Kalau modal imani, mohon maaf, saya nggak mau. Saya nggak mau menanya. Ya. Terus dia bilang, satu-satunya Tuhan dan Allah yang punya nama adalah Yesus. Itu dibanggakan dia. Apa-apaan itu? Bangga kok yang gituan. Bangga Tuhannya punya nama, Allahnya punya nama. Itu kan kalian yang menggunakan istilah Allah. Ya, terus menyindir dengan mengatakan bahwa saat Ustadz ya menanyakan kepada dia, mengklaim bahwa Tuhannya atau Allahnya itu adalah yang benar. Terus ditanya, apa nama Allahmu? Nggak ada. Halo, Allah Subhanahu Wa Taala itu nama, coy. Ya, Allah itu nama. Itu proper name bagi kami, bagi kalian generik. Itu harusnya jangan kalian tulis Allah. Itu kan kalian yang curi kata Allah tersebut. Kalian adopsi ya, dari Islam. Harusnya kalian tulis tiada theos, ya, misalnya. Atau kalian tulis hanya Yesuslah theos kalian. Itu nggak masalah. Jangan gunakan Allah. Seakan-akan Allah itu adalah gelar. Kan lontong. Allah itu adalah nama, bukan gelar. Ya. Tuhan kami punya nama.
Kalau kalian kan bilang, oh Tuhan kami punya nama, keren gitu. Halo, Yesus itu bukan nama yang hanya dimiliki oleh satu orang saja. Banyak sekali orang yang bernama Yesus, bahkan yang hidup sejaman sama Yesus Kristus itu juga ada. Ada Yesus Barnabas ya. Jadi apa yang spesial gitu? Ya, apa yang spesial? Terus dia bilang, Ustadz tanya gitu kan, apa pandangan HTD terhadap Nabi kami? Ya, jelas Nabi kami adalah Nabi Muhammad SAW. Kalau Ustadz yang nanya kan gitu. Dia bilang semua Nabi itu harus Yesus yang utus. Kalau enggak itu palsu ya, atau enggak kalau bukan Yesus yang utus nggak benar gitu kan. Terus dia bilang, oh Ustadznya bilang Allah kami mengutus Musa juga kok. Loh itu Musa yang lain menurut HTD. Menurut HTD itu Musa yang berbeda. Ya terserah kamu lah, nenekmu kiper lah ya. Sejak kapan lah semua nabi itu harus dipilih oleh Yesus? Kapan Yesus memilih Abraham? Kapan Yesus memilih Musa? Coba tunjukkan ayat bahwa Musa itu dipilih oleh Yesus. Bukankah dia dipilih oleh Elohim? Ya, Yohevave, bukan Yesus. Ini apa-apaan gitu? Bangga Yesus hanyalah satu-satunya Tuhan dan Allah yang punya nama. Halo, kalau kamu ngomong sama orang Kristen yang lain nggak apa-apa, seperti kamu bilang kan. Orang Kristen yang lain, iya, mereka bingung kalau ditanya Bapak. Nama Bapak itu siapa tuh? Bapak yang di surga. Oh, bingung gitu kan. Walaupun setahu saya kebanyakan orang akan jawab Yohevave atau Elohim. Mereka akan bilang Bapak itu ya Elohim gitu kan. Atau namanya Yohevave. Terus dibilang, oh, semua nggak berani berdebat dengan dirinya. Baik dari Muslim atau ini ya, dari dalam Kristen maupun di luar ya. Di luar ya Muslim lah kan gitu. Ya, nggak ada yang berani lawan dia. Kalau orang Tritunggal mengklaim, wah namanya Tritunggal Maha Kudus. Allah kami Tritunggal Maha Esa. Astagfirullah. Anda mau nyindir mereka ya silakan, jangan dibawa-bawa Islam. Ya, HTD kalau mau nyerang Katolik, Tritunggal, Calvinis ya, yang kamu sebut itu nggak ada ayatnya, nggak ada dasarnya mereka bilang bahwa Tuhan mereka itu adalah Tritunggal Maha Kudus, ya kamu komplain ke mereka. Ya, kamu komplain ke mereka, kalau kami enggak. Masalah orang Tritunggal itu bapaknya nggak punya nama, ya kau tanya lah. Setahu saya punya gitu kan. Karena saya tanya, siapa nama bapaknya? Yohevave kok mereka jawab. Jadi jangan kamu bilang, oh bapak itu nggak ada nama. Jangan bilang, oh istri kamu cantik, istri kamu baik, tapi nggak ada namanya. Halo, apakah semua harus ada nama seperti itu? Lawak kamu. Ada orang nggak mau nyebut nama istrinya, terserah dia lah. Bahkan ada orang tuh ya, ada cerita, bapak itu manggil istrinya dengan panggilan sayang. Sampai berpuluh-puluh tahun, sampai dia tua masih panggil sayang. Begitu ditanya, apa rahasia Anda begitu sayang kepada istri Anda, sampai Anda manggil dia sayang terus? Rupanya kakeknya, ya kakek tersebut lupa nama istrinya. Bayangkan, dia lupa nama istrinya. Jadi supaya nggak dipukulin, dia panggil sayang saja. Dia panggil sayang saja. Aduh, lawak-lawak aja ya. Jadi, buat Pak HTD, ya kepala Anda sudah cukup besar, Pak. Kalau kita lihat dari ukuran ya. Kepala rudal ya. Siapa yang dulu panggil dia si kepala rudal? Saya juga lupa. Kepala Anda sudah cukup besar, jangan terlalu sombong. Ya. Terus dibilang kalau Tritunggal itu diajak diskusi, diajak debat, mereka itu adalah penyembah patung-patung lah dibilangnya. Bahwa itu penyembah patung-patung lah. Terus dibilang mereka itu belajar mata kuliah nomor 14 lah. Cuman ngata-ngatai orang binatang, membidat-bidatkan orang, mensesat-sesatkan orang. Ya terserah Anda lah. Anda mau ngomong mereka itu hak Anda, tapi yang penting jangan nyerempet-nyerempet ke Islam. Ya, terus HTD mengeluarkan satu pernyataan luar biasa menurut dia ya. Kepanjangan PDT ya. Kepanjangan PDT dari Tritunggal itu adalah pendusta. Bukan pendeta, pendusta. Luar biasa sekali. Dan dia langsung sebut ya, Tritunggal dan Calvinis. Ini saya agak bingung, kenapa tidak ada oten-oten yang berani dengan yang namanya HTD ya. Mereka kalau sama HTD ini entah kenapa cute. Bahkan yang jelas-jelas mengatakan titit itu adalah HTD, tapi tidak ada yang berani. Ya, tidak ada yang berani mempermasalahkan hal tersebut dengan HTD. Salut juga saya sama HTD ini. Entah apa yang dia miliki sehingga orang sampai ketakutan. Ketakutan kepada dirinya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, kalian yang nilai sendiri, apakah benar klaim dari HTD atau sebenarnya ini adalah klaim omong kosong belaka? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, kita terbuka untuk diskusi. Makasih buat teman-teman semua atas pendapat kalian dan dukungan kalian selama ini.
Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.